Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abdullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Ma'had Sujalaya, wabil khusus Syekhuna wa mursyidana fi hadal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghas al-Maslu Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam manaqib online sedunia, insyaallah melalui karomah Pangsabah Aos kita akan mendapatkan keberkahan dan pelindungannya, serta dimudahkan dalam segala urusan kita, disehatkan jiwa raga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atatahiduna ujwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul adzim. Ikhwan akhwat Majelis Manaqib Online Sedunia, dalam kesempatan ini saya akan ngambil tema yang ringan-ringan saja. Ini tema ini justru yang sering sampai Abah sampaikan kepada kita. Pangresa Abah bahkan ini di awal-awal saya ke Abah, dan Abah sering sekali menyampaikan, amalkan mumpung belum mengerti. Jadi mumpung belum mengerti, amalkan. Atau mumpung belum mengerti, kerjakan. Jadi ternyata ikhwan ahwat, Teh Susi dan semuanya, dalam berthariqah ini, kalau kita diperintahkan guru, ya laksanakan saja. Jangan banyak kita berhujah, atau jangan banyak bertanya mengapa gitu kan gitu. Di kalimat mumpung belum mengerti, kerjakan ini sering sekali Pangresa Abah sampaikan, khususnya pada diri saya di awal. Nah ini sehingga dengan demikian sebetulnya ya tidak perlulah dalam berthariqah tuh kita misalnya disuruh tanggalkan rokok, ya sudah jangan ditanya kenapa gitu, udah tanggalkan saja. Kita diminta misalnya potong rambut, ya potong saja lah gitu, nggak usah banyak bertanya. Karena saya yakin apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Pangresa Abah adalah sesuatu yang menurut petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenarannya adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Ya. Sebetulnya memang dalam berthariqah, tidak hanya berthariqah, sebenarnya dalam beragama itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami. Dan justru kalau kita banyak pertanyakan, malah itu menjadi susah buat kita. Nah, banyak. Jadi yang tidak kita pahami atau belum dipahami dan harus dikerjakan itu tidak hanya untuk kita, tapi di para nabi juga demikian. Contohnya tadi terkait ayat 67 surat Al-Baqarah yang saya bacakan, yang terusnya gabung dengan ayat 68, 69, 70, 71. Ini kan ada peristiwa di zaman Nabi Musa itu ada pembunuhan. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu itu ada seorang pasang suami istri yang kaya raya, gitu. Hartanya berlimpah, rumah banyak, sawah luas, mobil banyak. Tapi dia tidak punya anak.
kemudian akhirnya beliau mengangkat anak angkat yang masih saudaranya, masih sepupunya gitu. Diangkatlah anak. Tapi si anak angkat ini kan waktu itu dia tidak sabaran dan berhati kurang baik. Tidak baik lah, bukan kurang baik. Dia berpikir harta ini akan dia peroleh, akan kami dapatkan, akan saya dapatkan kalau paman atau om saya ini meninggal, kan, mati. Karena dia tidak mati-mati, akhirnya pada suatu malam lah ceritanya, suami istri ini dibunuhlah oleh si ponakannya tadi yang sudah anak angkat. Dan kemudian jenazahnya itu dibawa, ditaruh di depan rumah apa namanya orang Yahudi yang lain. Nah, sehingga kepagian harinya kan geger, ditemukan mayat. Sebagian orang menuduh yang punya rumah itulah yang membunuhnya, tapi yang sebagian lain tidak mungkin dia membunuh, ditaruh di depan rumahnya dan sebagainya. Singkat ceritanya berdebat seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, mintalah petunjuk pada Tuhanmu, bagaimana caranya kami menangani supaya apa namanya mengetahui siapa yang membunuh orang ini, gitu kan. Maka kemudian Nabi Musa bermunajat, dan kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 67 tadi. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tajbahu naqara. Sesungguhnya Allah memerintah kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Kan sebenarnya tidak nyambung ya. Untuk mengungkap pembunuhan, kok malah suruh menyembelih seekor sapi betina. Dan memang di antara orang-orang Yahudi juga sama, mereka sangat tidak ini. Maka dia mengatakan, qalu atatahiduna ujuwa. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai olok-olokan, orang yang diejek-ejek gitu kan gitu. Nah, dia menuduh begitu kepada Nabi Musa. Padahal mereka tahu udah banyak bersamanya itu bahwa banyak sekali keajaiban sesuatu yang luar biasa yang dialami bersama Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu kan. Akhirnya Nabi Musa juga menjawab, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Dan kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang tidak masuk dalam orang yang jahil, orang yang bodoh gitu kan. Tapi mereka tidak percaya. Oke, sehingga karena tidak percaya mereka alih-alih itu kan kemudian kan mereka menanya lagi. Jadi bukan langsung melaksanakan perintah itu, tapi malah dia menanyakan lagi kan. Dan pertanyaannya itu kan luar biasa kalimatnya. Qul ud'ulana rabbaka yubayyilana. Jadi dia mengatakan bahwa mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Tuhanmu, jadi bukan Tuhan mereka. Jadi mereka seakan-akan Allah itu bukan Tuhan mereka, tapi Tuhannya Nabi Musa saja. Nah, nanyakan, singkatnya adalah sapi yang bagaimana cirinya. Maka kemudian Nabi bertanya lagi pada Allah, dan Allah menyampaikan bahwa sapinya itu adalah yang tidak tua dan tidak muda. Sapi yang tengah-tengah. Dan kemudian mereka masih tetap aja ngeyel, orang-orang itu. Dan kemudian ditanya lagi, misalnya, yang warnanya apa sapinya? Dan singkat cerita, kemudiannya Nabi Musa bermunajat lagi, dan kemudian Allah berfirman adalah sapi yang berwarna kuning, kan gitu. Dan masih nggak percaya lagi. Kalau begitu nggak percaya bahwa sapinya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning, masih ngeyel karena mereka ya tadi merangkak. Kan masa minta untuk bagaimana mengungkap pembunuhan kok suruh potong sapi gitu. Mereka tidak percaya, kan karena nggak nyambung gitu ya, nggak ngerti. Dan bukan mereka langsung mengerjakan, tapi malah bertanya. Itulah yang dimaksud Sabah, maka dalam Torikoh kerjakan saja maupun belum mengerti, karena nanti ada hakikatnya kan. Dan dia masih bertanya hakikat sapi yang bagaimana gitu. Nah akhirnya Allah juga berfirman lagi kan, setelah Nabi Musa bermunajat itu, sapi yang belum dipakai untuk membajak, sapi yang belum digunakan apa-apa, tidak cacat dan sebagainya, sapi yang mulus dan bersih, ya masih belum diapa-apakan gitu. Nah akhirnya mereka kan tambah susah mencari sapi, tapi singkat cerita
kemudian sapinya ada dan dipotonglah sapi itu. Dan Allah berfirman bahwa ambillah dari bagian sapi itu dan kemudian dipukulkan kepada orang yang mati. Jadi singkat ceritanya sebetulnya saya lebih ingin mengisahkan bahwa mumpung belum mengerti amalkan gitu. Jadi dan diambillah ekor sapi itu dan dipukulkan pada orang Yahudi yang mati tadi, dan tiba-tiba orang Yahudi tadi kemudian bangun duduk dan setelah itu menunjuk, nah ini yang membunuh saya gitu kan. Ini yang bunuh saya. Jadi menunjuk ponakannya itu yang bunuh saya. Dan setelah itu dia mati lagi. Nah baru terungkaplah di situ. Kan tidak nyambung kan secara logika. Itulah bahwa dalam belajar beragama, apalagi bertoriko, belajar ilmu batin, kita memang banyak hal yang tidak masuk akal semacam itu. Nah ini mungkin sebetulnya, dan ternyata terkait dengan motong sapi untuk mengungkap kematian ini, ada hal yang ya memang ini adalah sebagai suatu pelajaran dan ilmu saya kira dalam hikmah. Kemarin bukan kemarin, beberapa bulan lalu kita kan diberikan kabar duka ya, yaitu dengan meninggalnya putranya Gubernur Jawa Barat, putranya Kang Emil, namanya lupa gitu kan, yang lagi di Swiss ya kalau nggak salah gitu kan nggak ketemu. Nah itu sebetulnya Pangersa Abah menyarankan kepada keluarganya, tolong potong sapi gitu kan. Gitu. Dan setelah itu ada datang dari keluarganya ke Pangersa Abah, terus bagaimana putusnya, tolong potonglah sapi gitu untuk di sana. Dan setelah dipotong sapi, kemudian keesokan harinya ada berita bahwa jenazahnya ditemukan. Ini kan luar biasa mungkin. Ya mungkin ini juga kalau untuk pengungkapan kasus Sambo gitu ya, pembunuh Brigadir J gitu, bisa aja ya kalau keluarga Brigadir J datang ke Pangersa Abah gitu kan, suruh motong sapi gitu. Allah lah, saya kira mungkin bisa juga itu. Nah ini contoh bahwa itu, dan banyak sekali dalam beragama itu bahwa banyak hal yang tidak kita pahami, tetapi tidak kita mengerti, tapi harus diamalkan. Nabi Nuh alaihissalam waktu itu juga kan, dia sudah berdakwah ratusan tahun, tapi hanya kurang lebih 80 orang kaum Armenian yang enggak kaumnya itu yang ikut sama dia, sehingga dia bermunajat pada Allah, ya Allah binasakanlah aja kaumku karena gitu. Dan jawabannya apa? Nabi Nuh bermunajat seperti itu, Allah menjawabnya, Nabi Nuh disuruh membuat perahu, kan nggak masuk akal gitu lagi. Nah kemudian banyaklah saya kira di amalan-amalan kita juga sama saya kira. Coba saja, kenapa sholat Ba'diyah Isya hanya 2 rakaat kita suruh duduk. Nah, bandingkan nanti sholat sunat Rajab 100 rakaat ya, malah suruh berdiri. Nah, kalau pakai logika kan jadi tidak masuk akal, kenapa tidak dipahami gitu. Dan banyak juga lah amalan-amalan kita misalnya gitu kan, amalan-amalan kita itu misalnya, kenapa sih dalam khotaman itu tadi mungkin kan sebelum khotaman dulu, khotaman itu kita diminta membaca ya latif itu 129 kali. Ya memang kalau penuh itu kan sebetulnya 16.641. Nah kalau itu kan 129 kali 129. Kenapa 129 kali? Nah ternyata ini sebetulnya kalau orang-orang ilmu hikmah, nah ini ada cerita sedikit sebetulnya, tapi nah ilmu hikmah itu bahwa dengan membaca, ada kisah lah sedikit saya sampaikan. Seorang pegawai, dia itu mau mendapatkan atasan manajer yang kurang simpati apa dia, yang kurang membenci dia, sehingga dia mau dikeluarkan dari perusahaan. Nah mendengar berita itu kemudian dia akan berupaya mencari orang al-hikmah, tadi petunjuk. Maka kata orang al-hikmah, supaya atasanmu itu lunak dan kamu tidak diberhentikan, karena memang usiamu masih muda gitu dan masih produktif gitu dengan kedengkian, maka setiap habis sholat subuh amalkanlah ya latif 129 kali. Itu orang ilmu hikmah gitu ya. Nah padahal buat kita itu kan adalah ujung khotaman gitu ya, ujung khotaman gitu. Dan banyak gitu, sudah 9, jadi hebatnya kita kan. Bahkan misalnya di dalam, nah ini bahkan kalau ini saya ngalami sendiri secara pribadi ya. Ya dalam doa khotaman itu adalah kan doa dibaca aja lah, kita ngerti nggak usah, makanya kata Bang Sahabat nggak usahlah dalam kitab-kitab itu ditulis artinya, yang penting diamalkan. Nah, contohnya salah satunya ada doa Allahumma sohan gitu kan gitu.
Nah ternyata itu ada jalimunan kan gitu. Nah, kan itu sebetulnya agak diungkap oleh Abah, pengusaha Abah waktu manakib saat pandemi itu, sehingga yang dari Jakarta bisa ke sana. Dan saya ngalami sendiri, waktu saya mau ke Cirebon, mau waktu itu pendekatan untuk membuka manakib di Masjid Holowat gitu, mencari jalan gitu ke sana. Itu setelah Idul Fitri kalau nggak salah. Dan waktu itu kan di lockdown semua, semua termasuk di tol, pintu tol Palimanan itu ditutup, dijaga satu-satu. Saya udah kadung nyampe ke sana dan saya berenam, waktu itu satu mobil, dan ya memang tidak semuanya sudah punya vaksin waktu itu. Ya ingat itu, ya amalkan aja ilmu Allahumma shohat shohan tadi. Alhamdulillah dengan apa namanya izin Allah dan karomah pengesabah akhirnya lolos dan bisa seperti itu. Dan ini banyak yang melakukan sama itu. Jadi kita semua adalah sebetulnya orang-orang sakti gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang nggak sadar kita kalau karena dengan khotaman yang luar biasa itu doa-doanya dan karomah-karomah termasuk, nah sehingga amalkan apa yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh pengesabah, jangan bertanya kenapa, ya jangan cari hujah, jangan cari dalil. Itulah kalau kita ingin menjadi murid yang sukses, murid yang berhasil. Saya kira itu karena waktu 19 menit ya Teh ya. Mangga Kiai boleh. Mangga langkung oge Rios mangga lajengkeun. Oh, lajengan enggak pilih. Karena pilih bisa 18 menit, nyata diupayakan 19 menit. Jadi intinya ingin menyampaikan bahwa ada sabda Pangersa Abah itu kerjakan atau amalkan mumpung belum mengerti. Jadi dalam amaliyah, dalam torikoh ini jangan bertanya mengapa. Jadi mengapa harus potong rambut? Mengapa harus berhenti tanggalkan rokok? Nah, apalagi dalam amaliyah-amaliyah, mengapa misalnya tadi yang saya katakan, kok sholat ba'diyah harus duduk gitu. Nah, sementara kenapa sholat misalnya apa namanya lidah ilbala kan ada 3. Kenapa sholat lidah ilbala itu yang subuh itu bacanya adalah 2 alam, surat 2 alam, alam nasroh dan alam taro gitu kan. Nah, jadi surat al-insyirah dan al-fil gitu misalnya. Lakukan aja. Nah ini juga kalau alam nasro dan alfil sebetulnya kalau orang-orang ahli ilmu hikmah mendapatinya bahwa ternyata itu adalah kegunaannya orang-orang ahli ilmu hikmah itu menyampaikan salah satu padilah kalau kita misalnya suka galau, gampang rugi, gampang ditipu orang, gampang sakit-sakitan, maka kata orang ilmu hikmah amalkanlah secara konsisten, secara apa namanya, secara istiqomah untuk membaca surat 2 alam. Surat 2 alam itu yaitu alam nasroh dan alam taro setiap habis sholat sunat qobliyah subuh. Nah, kalau kita setelah sholat sunat subuh. Nah, buat kita ternyata ini kan adalah lidapil bala itu, dan lidapil bala adalah suratnya alam nasroh dan alam taro. Jangan diganti yang lain. Nah, ini juga sama dalam ajaran. Saya kira kayak Kiai Nur Fahim, saya kira untuk surat-surat dalam Al-Quran udah banyak yang dipahami dan dihafal gitu, tidak hanya itu. Tapi ya dalam kita bertoriko, ya sesuai petunjuk aja. Kalau sholat subuh bacanya ya surat ad-duha dan al-insyirah gitu kan ya gitu. Nah, di sholat maghrib misalnya yang ngikutin apa yang diajarkan. Sholat al-kafirun dan sholat apa namanya itu yang idaja'a gitu kan itu. Nah, dan seterusnya lah saya kira itu. Jadi amalkan saja apa yang diberikan pengesabah, jangan banyak bertanya, dan kalau tidak mengerti justru mumpung belum mengerti amalkan. Mumpung mengerti belum mengerti amalkan. Terima kasih, saya kira itu. Semoga bermanfaat dan semoga dengan karomah pengesabah kita diberikan kekuatan untuk terus mampu mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiyah Sabadiyah Mahat Suryalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.